Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Nah, selanjutnya kita simak dulu ya video berikut ini. Nah, kita sudah menyimak kan video gerak parabola. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak parabola itu apa sih? Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Gerak parabola merupakan kombinasi dari GLB dan GLBB loh. GLB terjadi pada sumbu X yaitu arah horizontal, sedangkan GLBB terjadi pada sumbu Y yaitu arah vertikal. Bisa kita lihat grafik lintasan parabola. Nah, di situ terdapat beberapa variabel. Ada V, ada Vx, ada Vz, ada V0x, ada V0z, ada Vmax, dan lain sebagainya. Nah, yuk simak penjelasan dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan di sembarang titik. Nah, dilihat dari gambar itu terdapat 3 ya. Ada V, ada Vx dan Vz. Vx sama dengan V0 cos theta. Vz sama dengan V0z min gt. Sedangkan untuk V sendiri merupakan akar dari Vx kuadrat ditambah Vz kuadrat. Selanjutnya adalah kecepatan terurai. Kecepatan terurai meliputi V0x dan V0y. V0x sama dengan V0 cos theta, sedangkan V0y sama dengan V0 sin theta. Untuk waktu yang dibutuhkan sampai di titik tertinggi dapat dicari menggunakan persamaan Vmax sama dengan 0. Nah, Vmax sendiri penjabarannya adalah V0z dikurangi G dikali T maksimum. Nah, kita masukkan, jadi V0z dikurangi G dikali T maksimum sama dengan 0, sehingga V0z sama dengan G dikali T maksimum. Nah, kita dapat bahwa T max sama dengan V0z per G. Nah, di situ ada V0z. Nah, V0z itu bisa kita jabarkan bahwa V0z itu sama dengan V0 sin theta. Sehingga hasil akhir untuk waktunya adalah T max sama dengan V0 sin theta dibagi G. Selanjutnya adalah ketinggian maksimum yang dicapai benda atau Ymax. Ymax sama dengan V0x dikali T dikurangi setengah G T kuadrat. Nah, kita jabarkan V0x sama dengan V0 sin theta, sedangkan T adalah V0 sin theta per G. Nah, sehingga kita dapat V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurangi setengah dikali G dikali V0 sin theta per G kuadrat. Sehingga hasilnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Untuk jarak mendatar yang ditempuh benda saat benda mencapai titik tertinggi atau disebut XM. XM sama dengan V0x dikali T max. V0x sendiri penjabarannya adalah V0 cos theta, sedangkan T maksimum adalah V0 sin theta per G. Sehingga kita dapat XM sama dengan V0 kuadrat kali cos theta dikali sin theta per G. Nah, kita bisa mencari penyederhanaan cos theta dikali sin theta. Nah, cos theta dikali sin theta itu sama dengan sin 2 theta. Sehingga hasilnya X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2G. Nah, untuk yang terakhir adalah jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh benda atau XR. XR sama dengan V0x dikali 2 T max. Kita tahu bahwa V0x sama dengan V0 cos theta, sedangkan T max adalah V0 sin theta per G. Nah, kita masukkan bahwa XR sama dengan V0 kuadrat dikali 2 dikali cos theta dikali sin theta dibagi G.
sehingga hasil akhirnya adalah XR sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Di sini saya akan mensimulasikan tentang gerak parabola menggunakan aplikasi Scratch. Di sini sudah saya masukkan rumus-rumusnya untuk gerak parabola. Yang kita perlukan adalah nilai Z0, X0, alfa, V0, XT, YT, V0X, V0Z, gravitasi, dan waktu. Nah, di sini saya pakai nilai Y0 negatif 165, X0-nya negatif 201, untuk alfanya adalah 60, V0-nya 60, XT, nilai XT ini bergantung dengan V0 dan juga V0X dan T. Sedangkan YT-nya ini dipengaruhi oleh nilai Y0, V0Y, waktu, dan juga gravitasi. Untuk V0X sendiri itu rumusnya adalah V0 dikali cos alfa, sedangkan V0Y adalah V0 sin alfa. Oke, bisa langsung kita simulasikan ya. Saya menggunakan nilai alfa 60 dan V0-nya 60. Nanti yang kita rubah adalah nilai alfa dan V0-nya. Nanti XT, YT, V0X, V0Z, dan waktunya bisa mengikuti. Oke, kita mulai ya. Nah, ini bisa kita lihat grafik parabolanya. Nah, di sini yang berubah adalah nilai XT, YT, V0X, V0Z, dan juga T, waktunya. Nah, jika kita rubah nilai alfanya, kita rubah menjadi 45 ya. Oke, kita mulai. Dilihat bahwa nilai XT, YT, V0X, V0Z, dan T juga berubah. Tadi ketika kita menggunakan alfa 60, waktunya adalah 10 sekon. Nah, sekarang T-nya menjadi 8 sekon. Nah, berarti semakin kecil nilai alfanya, maka waktu yang dibutuhkan pun akan semakin kecil. Itu pun jika V0-nya sama ya. Kalau V0-nya berbeda, pasti nilai T-nya pun akan berbeda. Selanjutnya yang kita rubah adalah nilai V0-nya. Kita rubah. Kita set alfanya 60 ya. Selanjutnya V0-nya 45. Kita mulai. XT-nya berubah menjadi negatif 21. Waktunya adalah 8 sekon. YT-nya negatif 166. Sekian dari simulasi yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Scratch. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin simulasi gerak parabola ini bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Algodo, Handapad, dan lain sebagainya.
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.